Jangan sampai kayak aku udah semester 7 baru sadar bahwa astaga, kurang suka berorganisasi sebetulnya. Jadi di semester 5 itu saya ngambil 21 SKS. Kemudian di semester 5 itu saya ngambil 21 SKS. Kemudian kebetulan juga dipercaya jadi guru di SMK 3, guru pengganti, ngajar 25 jam pelajaran. Jadi Anda bayangkan di semester 5 dihantam 21 SKS ditambah kita harus ngajar 25 jam pelajaran per minggu, kemudian posisinya juga menyiapkan Pilmapres saat itu, kemudian juga menjabat jadi ketua umum di saat yang bersamaan juga, tentu itu hal yang berat tapi akhirnya bisa dilalui. Nah, mungkin kita cuma perlu untuk menjalani hal itu. Jadi hal-hal yang berat itu kan kalau kita sudah melewati hal berat itu di masa lalu kita, maka ke depan kalau kita menemukan hal serupa, saya rasa itu bukan sebuah tantangan atau kesulitan lagi, karena ternyata dulu kita pernah melewati hal yang sulit seperti itu. Jadi mungkin bagaimana cara membagi waktunya adalah ya dijalani saja, tahu mana prioritas, mana yang harus dikerjakan lebih dulu, mana yang kalau di organisasi kan kita kerjanya kerja kolektif, kerja banyak orang, sehingga kalau kerja kolektif kan kita bisa minta bantuan ke kawan-kawan. Tapi kalau di Pilmapres kan kita kerja individu, dalam artian untuk buat gagasan kreatif dan sebagainya, tanpa bermaksud untuk menghilangkan unsur-unsur yang juga membantu kita. Nah, tapi kalau di organisasi kita bisa lebih leluasa untuk minta bantuan ke kawan-kawan untuk backup pekerjaan kita. Kemudian kalau saya juga asdos kemarin di semester 5 itu juga jadi sesuatu yang sulit sekali, karena kalau kita mau ngajar kan kita nggak sekadar masuk terus ceramah, kita harus menyiapkan bahan ajarnya, kita harus buatkan PPT-nya, kita harus buatkan soal-soal untuk mengukur kompetensi mereka. Dan ya itu tadi, kita hanya perlu menjalani, kurangi protesnya dan nikmati prosesnya. Dulu kita juga semester awal-awal tuh bikin grup belajar. Iya, grup belajar jadi yang grup udah isinya siapa? Saya, Adit, Hadi, Adit sama Tengku. Nah, itu grup belajar. Farhan, bukan Adit. Farhan. Iya, Farhan, Adit. Adit. Iya, Farhan, Adit, Rijal, aku, Tengku, Hadi. Bertujuh ya? Lupa satunya. Pokoknya grup belajar, dan sekarang sudah bubar. Iya, tapi itu cukup. Tapi kita masih belajar kok sampai sekarang. Jadi jangan menganggap bahwa grup itu bubar lalu kita nggak belajar. Kita masih belajar sampai sekarang. Itu juga menunjang banget, soalnya berguna banget waktu awal semester 1 itu kalau ada soal UAS, UTS, tugas biasa, kami selalu diskusikan di sana. Jadi enak aja ngerjainnya, nggak merasa terbebani harus mikir sendiri gitu. Prestasi apa sih yang menurut kalian kok prestasi itu paling besar nih, aku senang banget punya prestasi ini, itu apa sih, kayak ada kebanggaan sendiri punya prestasi itu, apa sih mungkin dari kalian? Kalau aku mungkin yang kemarin itu yang paling baru itu. Soalnya sebelumnya kan paling ikut tingkat kabupaten tuh ya sudah paling tinggi gitu. Sekarang itu alhamdulillah bisa sampai nasional, terus berangkat ke Jambi gitu, sudah dibiayai. Alhamdulillah ada ternyata. Iya. Kayak bolak-balik ya. Iya, kayak bolak-balik, terus pulangnya sama Prof Dwi lagi, satu pesawat, satu mobil. Tadi berangkatnya tuh sempat ketinggalan pesawat. Kan berangkat dari Banjarmasin kan, terus di Jakarta itu ternyata pindah terminal. Saya kira terminalnya kayak di Banjarmasin, jadi jalan kaki, ternyata jauh. Dan naik itu ya kereta layang ya. Iya, balik lagi kan pesan taksi sampai ke terminal 1, ternyata sudah berangkat pesawat. Alhamdulillah bisa dipindah pesawat lagi ke Garuda, jadi balik lagi ke terminal 2. Nah, ada jalannya. Berarti itu Tuhan menyuruh Anda untuk melihat berbagai terminal penerbangan di Soekarno ya, Soekarno. Iya, itu sih paling besar yang kemarin itu. Saya rasa semua prestasi itu punya kesannya masing-masing, semuanya pasti berkesan karena kita ada perjuangan untuk mencapai kesana. Tapi kalau disuruh memilih, mungkin Aruh Film Kalimantan itu festival film pertama saya, kemudian
FLS 2N, Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional. Saya kebetulan berangkat ke Lampung waktu itu 2019. Itu juga sangat berkesan. Event nasional pertama saya, bertemu dengan berbagai perwakilan provinsi di Indonesia. Kemudian juga ada gelar karya film pelajar di Jakarta waktu itu juga. Banyak sekali perwakilan daerah ngumpul di sana. Tapi kalau disuruh memilih yang paling berkesan mungkin adalah ketika film kami masuk di Jogja Network Asian Film Festival. Jadi itu salah satu hal yang mungkin sangat membanggakan karena taraf festivalnya adalah festival film yang mungkin sangat bergengsi di Indonesia dan itu ruang lingkupnya sudah internasional seperti itu. Alhamdulillah film kami dari SMK Negeri 3 Banjarmasin itu bisa masuk ke sana dan juga banyak lagi festival-festival film lain. Sebenarnya kan saya ikut banyak prestasi itu, pertama di film, kedua beberapa prestasi dari kegiatan menulis baik esai maupun opini, kemudian juga ada media pembelajaran, juga ada fotografi dan lain sebagainya. Dan saya rasa semua kompetisi, semua perlombaan, semua prestasi itu berkesan. Terus ke mungkin Kak Ninja, mungkin apa sih yang paling bahagia gitu? Oke. Mungkin prestasiku nggak setinggi mereka berdua yang sudah sampai ke jenjang nasional, sudah universitas sudah melalui juga. Helmi juga kan pernah yang MTQ Universitas kan kalau nggak salah. Iya, sudah sampai ke sana dan dapat juara. Mereka berdua ini sangat luar biasa. Kalau dibandingkan dengan aku sendiri, agak minder sih sebenarnya. Cuman itu jadi motivasi aja lah. Itu salah satu pembangun semangat ya biar bisa kayak mereka juara di Unip, terus bisa ke nasional juga. Oke, kalau aku pribadi yang paling membanggakan sampai saat ini adalah juara 3 kemarin di KDMI fakultas itu, walaupun hanya tingkat fakultas, tapi untuk orang seperti aku itu sudah sangat bangga banget dan memuaskan banget karena itu adalah prestasi pertamaku di perkuliahan. 6 semester kuliah baru pertama kali dapat juara, walaupun juara 3 dan cuma tingkat fakultas, tapi itu sangat membanggakan banget buat aku pribadi karena dulu waktu sekolah sering memang dari SD sampai SMA itu sering jadi delegasi sekolah buat ikut lomba, cuman karena doktrinnya tuh atau mindsetnya tuh yang penting ikut, akhirnya ya memang ikut aja, nggak ada juaranya gitu. Cuman sekarang kayaknya mindset itu akan dirubah menjadi yang penting ikut dan bisa dapat juara, bisa dapat apa sih ya pengalaman juga. Terus yang juara tadi sih pentingnya, juara 3 di KDMI fakultas itu sangat berkesan banget. Membahagiakan juga ya. Iya. Dan juga kan Kak Dinda tadi nyebut kalau Kak Dinda udah ikut lomba debat sebelum SMA. Mungkin dari Kak Helmi atau Kak Rizal nih, prestasinya apakah dari SMA atau baru-baru kuliah nih, baru prestasi yang sekarang ini? Oke, kalau saya mungkin waktu kelas 4 SD ini kembali jauh banget ya. Kalau kelas 4 SD itu saya ikut kegiatan pramuka, kita sering kemah di sana di sini. Kita pernah kemah di SD Pejambuan, saya masih ingat tuh kemah di luar sekolah pertama. Kemudian di SMP saya ikut OSIS, ikut pramuka juga, dan saya rasa pramuka banyak membentuk saya dari awal. Dan makanya ketika saya diundang untuk kegiatan persami dan sebagainya, saya pasti untuk menyempatkan hadir karena saya rasa itu menjadi apa ya, kita kayak ketemu teman-teman lama kita dan energinya pasti akan bertambah lagi ketika bertemu dengan orang-orang baru. Nah itu sih terkait yang pengalaman. Kemudian 2019 itu yang paling banyak merubah hidup saya ketika magang sendirian di Jakarta 2019. Untungnya 2019, kalau 2020 kan COVID, saya bisa kekurung di Jakarta. Jadi alhamdulillah Tuhan sudah membuat skenario itu, kita perlu menjalani aja sih. Kalau dari aku SD itu sudah ikut lomba cerdas cermat tingkat SD di kecamatan lah ya kan, walaupun nggak juara. Terus MTS itu banyak ikut lomba, terutama sudah masuk tilawah itu dari MTS ya ikutnya. Alhamdulillah pertama lomba sudah juara 1 tingkat kabupaten, MTS kabupaten gitu. Terus di MTS itu juga aktif di pramuka, ikut persami, jambore cabang gitu. Terus masuk SMK itu ikut masih pramuka juga masih aktif,
di sana sebagai angkuset, sekretaris pramuka gitu kan. Terus tilawah juga aktif di SMK itu. Untungnya tilawah itu ada latihan tiap minggu, tiap Jumat sore gitu. Jadi tilawah di sana masih aktif latihan lah gitu kan. Terus pramuka juga tiap minggu juga wajib gitu di pondok soalnya. Jadi masuk ke perkuliahan di sini mulai ikut lomba futsal. Soalnya dari dulu emang sudah suka futsal sih, tapi MTS dan SMK itu agak grogi gitu. Tidak Soalnya memfasilitasi. iya, kalau fasilitasnya lengkap sih, banyak yang memfasilitasi tentang futsal, latihannya juga ada, tapi agak minder dengan teman-teman yang lebih jago. Jadi pas MTS SMK itu gak terlalu main. Pas lulus masuk perkuliahan mulai lagi nih ikut masuk ke dunia futsal, tapi tilawah di perkuliahan nggak ada latihan. Soalnya mencari guru tilawah ini agak susah gitu. Kecuali pas masih di kampung itu masih ada gurunya dan masih latihan juga tiap minggunya di masjid gitu. Jadi selama perkuliahan agak jarang tentang tilawah. Tapi syukurnya ada lomba-lomba kan, lomba-lomba tingkat fakultas, univ sampai ke nasional, alhamdulillah bisa. Itu pun belajarnya lewat Gitu. YouTube dan variasinya mungkin bisa diubah-ubah sendiri. Mungkin semoga nanti dari prodi, fakultas atau rektorat nonton podcast ini. Artinya kan saat ini kebutuhannya adalah kita perlu wadah ya. Iya, Kita untuk perlu wadah pembinaan. gitu. Gitu sih. Pembinaan lomba apapun dan minat apapun gitu. Iya. Jadi lanjut ke sosok. Kalian ada sosok nggak sih kayak aku terinspirasi dari sosok misalnya Mata Najwa gitu. Aku terinspirasi sosok jadinya aku bisa ngomong depan orang apa gimana. Mungkin dari kalian. Kalau saya sih semua orang yang pernah saya temui itu jadi sosok yang menginspirasi saya. Misalkan kayak kemarin ketemu Gastin, aduh gila nih orangnya kayak gitu. Dia ikut berbagai macam kegiatan. Saya nggak tahu manajemen waktunya seperti apa, yang pasti lebih baik dari kita. Kemudian saya ketemu banyak orang juga, misalkan kayak kalau mau bikin film tuh kan harus riset-riset, dan kita kadang ketemu diskusi dengan banyak orang. Jadi saya tidak punya tokoh spesifik yang menginspirasi, karena menurut saya semua orang itu punya apa ya, memberikan kita inspirasi seperti itu. Mungkin tadi ada sosok tersendiri gitu. Oke, kalau sosok yang memotivasiku terus dan akan selamanya, ayahku. Oke, karena ayahku ini kebetulan memang pernah berkuliah di ULM juga, Universitas Lambung Mangkurat, di Fakultas Kehutanan, angkatan 89. Jadi waktu aku kecil, memang didikan ayahku itu sudah mengarahkan aku untuk ke yang akademik, dan hal-hal lain itu sudah ayahku arahkan dari aku kecil. Baca buku, hitung-hitungan, kemudian ayahku juga sering menceritakan, waktu kuliah dulu gini, waktu kuliah dulu ikut ini. Nah, itu kan membentuk mindset dan cara berpikirku kan, karena ayahku kuliah di ULM, aku juga termotivasi untuk ikut di ULM. Alhamdulillah lolos di Prodi Teknologi Pendidikan. Terus ayahku juga punya teman-teman yang banyak banget, kemana-mana nanti ada temennya. Aku juga termotivasi untuk kayak gitu. Terus untuk lomba segala macam, ayahku selalu mengarahkan atau coba ikut lomba ini, coba ikut ini, coba ikut itu, bahasa Inggrisnya dan lain-lain sebagainya. Ayahku yang banyak berperan untuk mengarahkan aku dalam berbagai hal, sehingga aku yang sekarang itu terbentuk karena didikan ayahku dan bagaimana cara ayahku membuat aku berpikir sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah dengan prestasiku yang sekarang, aku bisa berbicara di depan umum. Debat itu kan perlu skill berbicara juga. Kalau berbicaranya mungkin agak susah, mengkomunikasikannya nanti debatnya juga akan susah. Nah, maka kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking, kemudian hal-hal lain yang aku miliki dan menjadi modal untuk aku ikut perlombaan itu karena ayahku yang melatih hal tersebut sejak aku kecil. Jadi sampai sekarang adalah ayahku. Ini adalah sosok Iya. yang paling berarti buat kalian. Iya. Mungkin kayak ini lu sendiri mungkin. Kalau aku nggak ada sih sosok spesifik yang aku suka. Mungkin apa yang dikata Rizal tadi, mungkin kita lebih
membangun semangat itu dari orang-orang yang di dekat kita. Kita lihat orang-orang, misalkan teman kita melihat kita lihat berprestasi, mungkin ada rasa ingin lebih juga gitu. Dan apa yang dikata Dinda tadi, circle juga penting gitu. Jadi orang-orang yang ada di dekat kita itu memang mempengaruhi kita untuk bisa berkembang ke depannya. Jadi kita udah tahu nih sosok terus prestasi apa aja. Mungkin closing statement nih dari kalian bertiga untuk memotivasi teman-teman atau mungkin maba bakal nonton ini, cara supaya jadi mahasiswa berprestasi gimana sih yang baik, yang nggak jomplang terus balance gitu. Mungkin dari Kak Dinda dulu. Ya, oke, buat maba-maba ya, terutama adik-adik jangan mudah terombang-ambing dalam dunia perkuliahan, karena ombak perkuliahan itu gede banget. Jadi kalian harus siap menghadapi badai atau apapun yang menerjang kalian selama perkuliahan. Kalian harus punya fondasi yang kuat dan berprinsip, juga punya tujuan yang mau dicapai. Terus jangan sampai rasa minder tuh bikin kalian akhirnya kalah. Mending kalah sama orang lain daripada kalah karena diri sendiri. Iya, mending kita gagal karena kita udah nyoba daripada kita itu gagal karena kita nggak berani nyoba. Helmi tadi waktu SMK sempat minder karena teman-temannya banyak yang lebih jago. Padahal kalau mungkin Helmi menghilang karena rasa minder, Helmi juga pasti jago juga gitu. Intinya di perkuliahan bisa ikut yang futsal tadi, karena di perkuliahan Helmi akhirnya mengalahkan atau membuang rasa minder itu biar lebih percaya diri lagi. Nah kayak gitu juga buat kalian mahasiswa siapapun itu, mahasiswa baru terutama, jangan pernah minder dengan kemampuan sendiri. Kalian tuh punya potensi, gali dan masuklah dalam organisasi atau circle yang membangun kalian. Jangan sampai salah masuk organisasi, akhirnya bukannya potensi kalian itu meningkat, tapi malah makin redup atau tenggelam, kalian tidak terwadahi. Dan jangan sampai kalian terkumpul dengan circle yang akhirnya membentuk pribadi kalian, yang sebelumnya itu semangat, yang sebelumnya itu positive vibes, akhirnya terpengaruh menjadi orang yang males-malesan, padahal kalian punya potensi kayak gitu. Itu pesanku buat semua mahasiswa, baik itu mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang masih berkuliah sampai sekarang. Helmi mungkin dulu. Mungkin semangat aja buat kalian yang sudah masuk di dunia perkuliahan. Kalau dari aku, mungkin kita harus lebih tahu diri kita sendiri. Aku kan awalnya itu mau dilihat orang itu gak terlalu agamis, gak terlalu kayak agamis banget gitu. Ternyata jadi kepala departemen kerohanian. Tapi ternyata mungkin ada kelebihan di situ, ada kelebihan di tentang itu tadi, tilawah segala macam tentang agama. Mungkin dari situ kita lebih kembangkan itulah ya. Mungkin kita sudah ada basic di situ, mungkin lebih diasah lagi. Sekarang saya setelah ikut beberapa lomba, beberapa kegiatan tentang agama, tentang tilawah segala macam, banyak dipanggil orang gitu. Baca doa. Iya, baca doa di kegiatan di kampus gitu kan. Terus di kampung juga disuruh ngaji tentang acara pernikahan segala macam. Terus jadi pembukaan acara rapat-rapat segala macam di kampung juga. Mungkin itu jadi apa ya? Jadi kelebihan, jadi kita lebih dikenal orang gitu. Daripada kita mengembangkan yang tidak pasti, yang kita tidak tahu ke depannya gimana, mungkin kita lebih bisa kembangkan di situ, lebih asah di situ lagi. Saya baru sadar sih tentang itu. Jadi untuk teman-teman, semangat dalam perkuliahan, dalam mengejar prestasi segala macam. Kembangkan diri Anda, kembangkan diri sendiri, terus lebih semangat lah, intinya semangat lah ya. Kalau dari saya mungkin ungkapan Ki Hajar Dewantara jadi salah satu filosofis yang mendalam dalam kehidupan, bahwa jadikanlah setiap tempat sebagai sekolah dan jadikanlah setiap orang menjadi guru. Kemudian saya juga banyak dapat motivasi dari senior-senior saya, baik di himpunan maupun di Matepsi maupun kating-kating kita di teknik pendidikan. Ada yang pernah mengatakan bahwa segera habiskan jatah gagalmu agar jatah suksesmu akan segera datang. Bagaimana mungkin kita bisa sukses kalau kita belum menghabiskan slot kegagalan kita? Maka
ya nggak apa-apa kalau mulai aja dulu, gagal dulu, itulah bagian dari proses. Kemudian saya juga sering sampaikan bahwa perubahan itu tidak lahir dari tapak kaki yang diam, maka mulai bergeraklah dan ciptakan perubahan. Itu mungkin itu sih motivasinya. Dan sebagai closing statement, dan sekali lagi kenapa kita pakai kopiah hari ini, karena mungkin ini sudah memasuki masa pemilu, meskipun ruangannya di sini panas tapi kayaknya di prodi sedang meskipun ruangannya di sini dingin tapi kayaknya suasana di prodi sedang panas. Dan di ruang kuliah pun kadang panas. Dan sekali lagi salam prestasi. Mungkin itu tadi seluk-beluk jadi mahasiswa berprestasi dan tips and trik cara menjadi mahasiswa berprestasi yang seimbang dan bisa masih tetap waras gitu kan. Dan terima kasih yang sudah menonton podcast Aklimatek 10. Saya Dariana Alia Dinda, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Polri punya presisi, Himatek Pen punya prestasi.